Pemirsa, pernahkah mendengar istilah you are what you eat? Kamu adalah apa yang kamu makan. Ungkapan tersebut sesungguhnya bukan sekedar istilah belaka. Sebab apa yang kita makan nyatanya akan memengaruhi tubuh dan kesehatan kita. Ungkapan ini pun menekankan bahwa orang harus benar-benar memperhatikan apa yang ia masukkan ke dalam tubuhnya. Mengingat makanan bisa menjadi kunci untuk membuat tubuh tetap sehat. Dan makanan pula bisa menjadi kunci membuat tubuh jatuh sakit. Kandungan gizi dari makanan yang masuk ke dalam tubuh sangat menentukan komposisi membran sel, sumsum tulang, darah, dan hormon. Lantas seperti apakah makanan sehat yang wajib dikonsumsi? Benarkah bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung cukup gizi, cukup nutrisi, cukup kalori, serta bebas dari zat aditif? Benarkah pula jika makanan yang baik dan sehat dapat memperbaiki kesehatan gen tubuh hingga membuat seseorang akan awet muda dengan stamina yang kuat? Nah, kali ini Hidup Sehat akan menjelaskannya untuk Anda. Hai pemirsa Hidup Sehat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat terus. Karena hidup sehat itu sangat penting, karena kita hari ini mau membahas mengenai awet muda. Sehat juga mesti kelihatan dong, kinclong mukanya dan juga kuat, awet, bugar badannya. Ya nggak Intan? Nah itu dia, kayak aku ya Dokter Vito ya, selalu terlihat muda, selalu kuat, ya kan? Iya deh, untuk orang-orang usia 40 tahun memang Intan kelihatan muda sih memang ya. Oke, hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Maria Haryono, spesialis klinik Vinem. Dr. Maria, selamat pagi. Selamat pagi Dokter Vito. Pagi Dokter Maria. Halo. Nah ini juga nih tampak muda dan awet muda dan bugar terus ya Dr. Maria. Harus Nanti dong. mau spill rahasianya apa kalau gitu ya. Oke. Nah sebelum itu kita akan lihat tayangan berikut ini. Silakan. Pemirsa, pada usia 40-an, kulit akan mengalami fase penuaan di mana kerut dan garis halus mulai muncul. Namun kondisi ini dapat diminimalisir dengan pola hidup sehat. Salah satunya dengan mengonsumsi buah beraneka warna, diyakini dapat membuat pria maupun wanita di atas 40 tahun tetap awet muda. Ini fakta atau mitos ya dok? Nah ini apa nih harus Dok? jawab ya? Ya harus dong, karena pada penasaran pasti. Silakan. Ya, ini fakta banget. Fakta. Fakta banget. Kenapa, Dokter? Jadi begini, Ada apa tuh? buah harus warna-warni. Kenapa? Kenapa? Karena kita harus mengonsumsi yang namanya antioksidan. Antioksidan itu datangnya dari buah yang beda-beda warnanya. Kalau kita hanya konsumsinya jeruk-jeruk aja, ya berarti antioksidannya dari jeruk. Kenapa butuh antioksidan? Nah, kita berdiri di sini aja ngomong-ngomong, lagi mau memberikan edukasi, itu sebenarnya kita ada paparan radikal bebas. Apalagi kalau kita di luar, kena asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, belum lagi olahraga, pasti selalu ada yang namanya radikal bebas. Jadi perlu penangkalnya yaitu antioksidan. Jadi makanlah buah dan sayur yang aneka warna. Oh kenapa harus aneka warna Dok? Karena emang setiap warna itu punya vitaminnya sendiri. Iya, jadi selain vitamin, mineral, dia juga mewakili beberapa aneka jenis antioksidan. Oh gitu. Jadi nggak hanya satu jenis antioksidan. Jadi macam-macam ya. Ya, betul banget. Nah ini dia yang seger-seger ya, maksudnya Intan juga seger sih. Seger, oke boleh. Oke, Biar sembari makin lihat segar ya. intannya. Segar ya. Ini ada yang merah ya Dok warnanya, Ya. terus ada orange, Ya. ini juga hijau ya. Jadi harus macam-macam. semakin jadi bukan berarti aduh dok saya tinggalnya di daerah buahnya warnanya butek semua, enggak, bukan berarti nggak ada antioksidan. Semakin jenisnya ada yang warna hijau, ungu, kemudian kuning, merah. Jadi pepaya, anggur, apa lagi ya, mangga, buah lokal tuh apa ya, matoa pun sekalipun itu pasti mengandung antioksidan. Nah Dok, ini yang membuat kita bisa jadi awet muda di usia 40 tahun ke atas. Nih aku harus prepare juga nih sebelum 40 tahun. Deh. Ini apa Dok yang membuat menjadi awet muda dari buah-buahan ini Dok? Jadi selain komponen antioksidan kan gini, kita butuh sel kita itu supaya tadi kata Dokter Vito kuat gitu ya. Sel-sel yang kuat itu manifestnya nanti ke kulit. Jadi supaya nggak berkerut-kerut, kemudian lagi supaya tetap glowing kulitnya. Jadi butuh vitamin C, vitamin A juga, dan aneka vitamin dan mineral yang lain. Nah itu ngomong-ngomong soal kulit nih, kulit itu kan yang paling kita perhatikan. Kalau ngaca tiap hari lihat kulit kan, nah terkait kulit kita ada fakta mitos berikutnya. Ini dia. Pemirsa, pertambahan usia bukan hanya perkara perubahan angka, melainkan juga perubahan kondisi kesehatan tubuh. Memasuki usia 40-an tahun, seseorang harus lebih sering memantau metabolisme, massa otot, keseimbangan hormon,
suasana hati, dan juga berat badan. Karena itu perlu segera mulai memikirkan soal kesehatan dan kebugaran tubuh. Selain olahraga, tidur yang cukup dan mengelola stres. Mengonsumsi putih telur, ikan, dan daging ayam membuat stamina menjadi kuat untuk usia di atas 40 tahun. Ini fakta atau mitos ya dok? Wah, jawab nih ya. Iya, apa Ini tuh, Dok? fakta banget. Fakta. Iya, dibalik tadi putih telur dan juga daging ayam, sebenarnya maknanya adalah konsumsilah protein yang cukup. Kadang-kadang kan gini, kenapa? Aduh, saya makin hari kayaknya makin tua nih. Ya udah saya makannya banyakan sayur aja deh sama buah. Lupa kalau badannya butuh protein. Tadi ya sel-sel badan kita itu supaya dia sempurna bentuknya, kulit itu kan juga terbentuk dari sel. Jadi butuh protein supaya mampu meregenerasi atau mengganti sel-sel yang rusak dengan bentuk yang tetap bagus. Jadi butuh protein. Kalau nggak ada ayam, nggak ada ikan, boleh ganti yang lain? Boleh ganti pakai kacang-kacangan, boleh ganti lagi pakai tahu, tempe, itu juga boleh. Jadi bisa hewani nabati ya. Nah, Iya. tadi dokter kan itu kan katanya juga protein, makan makanan yang sehat bisa membuat orang-orang atau kita semua menjadi lebih kuat nih dokter. Nah, apalagi usia di atas 50 tahun, 40 tahun ke atas. Nah, ini kuatnya maksudnya kuat stamina seluruh tubuh ya? Semua. Coba kita tanya Bapak ini. Stamina seluruh. Karena tadi seperti dibilang bahwa sebenarnya kadang-kadang nih pasien-pasien ini yang mereka mengeluh punya penyakit jantung Ya. sekalipun, mereka bilang gini, nggak bisa olahraga dok, jantung Benar. sehat harus olahraga, tapi olahraga nggak mampu lagi. Karena apa? Ototnya pada habis, pada hilang. Jadi kalau orang suka bilang bahwa mereka yang butuh protein cuma yang butuh pertumbuhan, nggak juga. Atau cewek-cewek aja ya? Cewek-cewek aja katanya bilang Enggak bahwa, dong. padahal sebenarnya enggak. Justru kalau usia 50 tahun kita tetap butuh protein. Tadi seperti Dr. Maria sudah bilang, pada pria sekalipun ya karena apa? Karena dia butuh otot dia supaya tetap tegak berdiri, jalan. Termasuk Nah, otot jantung dong, Dokter Vita. tegak berdiri itu maksudnya berdiri ya, tegak ya, Iya. punggungnya bagus gitu Jadi ya. proteinnya mesti gitu. harus Nggak cukup bongkok. ya. Iya, nggak bongkok Proteinnya harus gitu. cukup ya dokter ya supaya Iya. tetap bisa berolahraga. Jadi itu semuanya kena ya, jantungnya jadi sehat juga, badannya juga sehat. Ini berarti papaku juga dong ya udah di atas 50 tahun tetap ya Harus makan dong. proteinnya harus banyak. Harus cukup. Harus bisa. Soalnya kadang-kadang kalau semakin tua kan makannya nggak bisa terlalu banyak Ya gitu loh malah dok. cenderung milih yang sayur buah gitu ya. Iya. Jadi lupa sama Jadi ntar protein. kalau mengantar Intan ke pelaminan kan tetap tegak jalan bisa berdiri. Iya, gitu. nanti kalau ada Ya yang kan? sesi gendong-gendong jadi kuat ya dok. Ya kan ada gitu kan, ada yang digendong ya kan. Ya ini ada tanda-tanda ya. Oke, langsung saja ini kita langsung fakta atau mitos. Berikutnya kita akan ikuti lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, siapa sih yang tidak ingin memiliki kulit awet muda meski usia terus bertambah serta tubuh selalu prima? Lantas bagaimana ya cara mendapatkannya? Nah, berikut ada beberapa resep smoothies yang bisa dicoba untuk membantu kulit tetap awet muda. Pertama, smoothie pisang, kenari, dan kurma. Smoothie yang satu ini kaya akan asam lemak omega 3. Omega 3 bisa membantu mencegah kulit menjadi kering sehingga kulit akan tetap halus dan kenyal. Kedua, smoothie kembang kol blueberry. Makanan rendah glikemik ini membantu mencegah lonjakan gula darah dan peradangan. Gula darah yang meningkat dan peradangan bisa mempercepat kulit keriput. Smoothie dengan paduan antara kembang kol, mentega almond, kayu manis, dan blueberry bisa membuat kulit lebih sehat. Ketiga, smoothie kale dan nanas. Smoothie kale dan nanas mengandung banyak vitamin C. Menurut studi, seseorang yang rutin mengonsumsi vitamin C memiliki kerutan yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang sedikit mengonsumsi vitamin C. Keempat, smoothie alpukat, coklat, dan raspberry. Smoothie ini kaya antioksidan yang bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Nah, bagaimana? Tertarik mencoba smoothies tersebut? Tapi perlu diingat, jangan lupa berolahraga dan istirahat yang cukup bagi kulit.